Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimasukkan oleh Allah ke dalam salah satu bulan yang mulia dari keempat bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, insyaallah ayat 36. Inna iddatahi syuhuri innallaha asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusihim. Allah ketika akan menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bilangan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu Allah tetapkan 4 bulannya adalah 4 bulan yang haram. Bulan yang mulia. Haram di sini artinya yang dimuliakan, seperti Masjidil Haram, tanah haram, ya, bukan yang dilarang, ya. Haram itu artinya dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qayyim fala tadzlimu fina anfusihim. Lalu Allah mengatakan fala tadzlimu fina anfusihim, jangan engkau berbuat zalim di antara 4 bulan itu. Salah seorang sahabat yang dikenal dan pernah didoakan oleh Rasulullah, ahli dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu Imam Ibnu Abbas, memberikan penafsiran bahwa barang siapa yang beribadah di dalam 4 bulan itu, 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau berbuat dosa atau berbuat kemaksiatan di keempat bulan itu, maka dosanya, sanksi dari perbuatan dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kalau kita melakukan ibadah haji atau umroh, ya, ketika kita ini berada di areal tanah haram, Masjidil Haram, itu ada larangan-larangan tertentu. Misalnya tidak boleh membunuh binatang, ya. Kalau nggak sengaja, misalnya ada nyamuk langsung nggak sengaja ceplok gitu, ya, maka kita harus membayar dam berupa denda. Dan kemarin saya pernah melihat seorang YouTuber yang tinggal di Arab, tanah haram itu ada pembatasnya. Jadi sekian radius berapa kilometer pusatnya dari Masjidil Haram. Kalau sudah di luar ini bukan tanah haram. Makanya pembatas dari tanah haram itu dilakukan awal mula melakukan memakai baju ihram atau istilahnya melakukan mikot, ya. Nah, makanya kenapa para sahabat dulu itu ketika sepenjak Rasulullah wafat itu mereka banyak yang keluar dari tanah haram. Ada yang ke tanah Syam, ada yang ke Palestina. Mereka takut, ya. Jangan-jangan nanti kalau tinggal di tanah haram tidak sengaja berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, mumpung kita ini berada di bulan Rajab, banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya, maka marilah kita maksimalkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, dengan harapan pahala itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita yang lalu. Setiap Sabtu di bulan keempat, kebetulan giliran saya. Waktu itu beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang kematian.
Kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu bagaimana Allah mengajarkan kita ini memandang kematian dari berbagai macam sisi. Maka pada pembahasan kita di pagi hari ini kita akan membahas bahwasannya bagi seorang mukmin kematian itu adalah sebuah kenikmatan. Kira-kira apa alasannya kok dikatakan kematian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kenikmatan? Ada beberapa poin, nanti kita sesuaikan waktunya dengan durasinya. Maka yang pertama, bahwasannya kematian itu ya, dinamakan kenikmatan itu karena permintaan para nabi. Ya, para nabi itu minta mati dalam keadaan Islam. Salah satunya doa ini diwakili oleh Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 101. Di situ Nabi Yusuf itu berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa alam tani min tawilil ahadis. Fatiras samawati wal ard anta waliyun fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan yang besar dan Engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Maka wafatkanlah aku dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Makanya kenapa para nabi dan rasul itu mereka itu tidak ingin lama-lama hidup di dunia. Termasuk Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan dunia, tetap tidak ingin berlama-lama hidup di dunia. Karena apa? Dunia itu akan kita tinggalkan, karena apa? Tempat kita akan meninggal dunia. Dan sesungguhnya tempat kembali itu adalah akhirat. Makanya kematian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Nanti kita akan jelaskan poin-poin berikut. Maka perlu diketahui ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Sedangkan kematian bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang gemar berbuat dosa kemaksiatan, kematian itu adalah sebuah kesengsaraan. Karena apa? Karena di sana dia akan menuai apa-apa yang telah dilakukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, poin berikutnya, kematian bagi seorang mukmin itu sebuah kenikmatan adalah dengan kematian ini memperjumpakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, salah satu ciri takwa itu adalah ketika dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahabalika Allah, ahabalika ahu, waman kariha lika Allah, kariha Allahu lika ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan jauh lebih senang berjumpa dengannya. Maka sebaliknya, barang siapa yang dia itu benci berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya Allah pun jauh lebih benci untuk bertemu dengannya. Lalu kemudian Aisyah, istri beliau, bertanya, "Ya Rasulullah, ahwal maut? Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah kematian?" Lalu kemudian Aisyah pun melanjutkan kata-katanya, "Fakuluna makrohul maut." Yang namanya manusia ya Rasul, pasti mereka itu benci dengan kematian. Mereka itu pasti takut dengan kematian. Secara naluri, manusia itu takut dengan mati. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, walakin al-mu'min idha hadara ajalahu basyarathul malaikatu birahmatillah wa ridwani wa fayuhibbul lika Allah wa yuhibbullah lika'ah." Seorang mukmin, kata Rasulullah, apabila telah datang ajalnya, maka malaikat-malaikat itu datang memberikan kabar gembira akan datangnya rahmat Allah dengan keridhaannya. Jadi orang mukmin itu datang ajalnya didatangi oleh 4 orang malaikat. Malaikat yang pertama yaitu malaikat maut, tugasnya mencabut nyawa. 3 malaikat yang lain tugasnya ya
menyiapkan kain kafan dari surga. Kemudian malaikat yang berikutnya membawakan minyak wangi, ya, harum-haruman dari surga. Lalu kemudian malaikat yang keempat membisikkan kata-kata yang indah, wala taqafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih karena surga menantimu. Maka dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat ini, wahai Aisyah, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya kalau kita ini mendengar ada pengumuman kematian, kata-katanya kan banyak versi ya. Telah kembali ke rahmatullah, ya. Telah kembali ke rahmatnya Allah. Atau mungkin ada kata-kata telah mendahului saudara kita. Artinya apa? Kata-kata mendahului kalau jenengan belajar bahasa Indonesia itu artinya kita kita yang belakangan ini pasti akan gilirannya. Sedangkan dia mendahului gilirannya Pak, kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga, kenapa kematian itu adalah sebuah kenikmatan bagi seorang mukmin? Karena dengan kematian itu seseorang itu akan panen, ya, akan memetik hasilnya, ya, selama dia investasi dalam kehidupan dunia. Kalau dia itu beribadah kepada Allah, maka dia akan panen pahala. Sebaliknya, kalau dia diberikan ujian, diberikan musibah, lalu dia bersabar, maka dia juga memanen pahala atas kesabarannya. Makanya para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu tempatnya cocok tanam. Kelak hasilnya apa? Dipanen di akhirat. Jadi kalau kita ini menanam di dunia, maka akan kita tuai hasilnya dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, makanya kalau kita ingin nanti kita tahu bagaimana hasil perbuatan kita selama dalam hidup dunia itu, ya lihat aja nanti setelah mati. Nah, orang-orang yang sudah mati, yang dulu dalam kehidupan dunia punya riwayat yang tidak baik, maksudnya dia tidak taat kepada Allah, ya. Setelah mati baru tahu panen perbuatannya. Makanya kenapa di dalam surat Al-Munafikun di ayat 10, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah, ketika dia dimatikan, dia ingin kembali dihidupkan ke dunia. Sebagaimana firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhanku, oh sekiranya Engkau hidupkan aku sehingga aku kembali, hidupkan aku di dunia sehingga aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Tapi tentunya sudah ketetapan bagi Allah, orang yang sudah mati tidak akan pernah hidup kembali. Dan penyesalan itu hanyalah tinggal penyesalan. Makanya saya itu pernah teringat ada teman saya itu di statusnya mengatakan begini. Tapi memang setelah dipikir-pikir begini, dunia ini sekarang nyata, sedangkan akhirat hanyalah angan-angan. Tetapi ketika sudah mati, dunia hanyalah angan-angan, sedangkan akhirat adalah nyata. Makanya kenapa setiap manusia hidup di dunia itu pasti menyesal. Ya, kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah aja hanya menyesal, orang beriman juga menyesal. Kalau dia orang yang kafir menyesali kekafirannya, maka orang beriman juga menyesal. Kenapa kok dia tidak memperbanyak amal ibadahnya? Kalau tahu bahwasannya dengan melakukan ketaatan Allah memberikan balasan yang baik, tentu dia menyesal kenapa dia tidak menambah ketaatan. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, kisah seorang bernama Sauban ya, atau Sa'ban. Dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Allah, rumahku tidak jauh dari masjid. Kalau saja rumahku jaraknya 10 km dari rumah, berjalan kaki menuju masjid, Engkau berikan balasan sebaik ini,
Kenapa engkau tidak memberikan rumah yang jaraknya lebih jauh lagi? Bayangkan. Orang beriman juga menyesal. Kalau dia setiap malam bertahajud hanya istiqomah 2 rakaat, lalu ditutup witir 1 rakaat, setelah tahu ganjarannya, kenapa kok aku tidak menambah menjadi 20 rakaat setiap malam? Tapi sekarang ini menjadi angan-angan akhirat itu, karena kita hidup di dunia. Tapi ketika sudah mati, dunia menjadi angan-angan, akhirat menjadi nyata. Kemudian berikutnya, kematian itu bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena dengan kematian itu kita akan diperjumpakan kembali dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan dunia. Jadi, tapi tentunya kalau meninggal dalam keadaan kafir tidak akan dipertemukan karena hadisnya ini jelas. Jadi kalau dulu kita di dalam kehidupan dunia punya orang tua kita sudah mendahului, lalu kemudian kita mati, maka kita akan berjumpakan dengan mereka. Atau mungkin punya saudara yang lain, kakak atau mungkin anak, kita akan diperjumpakan kembali oleh mereka. Dalam sebuah riwayat, ketika Bilal bin Rabah ini sedang di ujung sakaratul mautnya, sedang nazar, istrinya Bilal bin Rabah mengatakan, wahusna, wahusna, oh kasihan sekali suamiku ini. Lalu Bilal berkata, jangan seperti itu istriku. Maka katakanlah, ya farha, bergembiralah, bergembiralah. Lalu kemudian Bilal bin Rabah pun mengatakan, qadan nalqal akhiba Muhammadan wa hisba. Besok aku akan berjumpa dengan orang yang kucintai. Siapakah orang yang dicinta Bilal? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini ada kisah yang seorang sahabatnya bernama Sauban. Sauban itu yang kita tahu yang saya ceritakan tadi. Dia itu menyesal dengan amal-amalnya, kenapa kok tidak memperbanyak. Sauban ini pernah menjadi maula, menjadi asisten pribadi, membantunya Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, kalau dia tidak berjumpa dengan Nabi 1 hari saja, dia akan jatuh sakit. Suatu ketika, Nabi itu punya keperluan safar sampai berhari-hari, bahkan sampai 15 hari. Karena Sauban tidak berjumpa Nabi selama 15 hari, ya, dia itu akhirnya jatuh sakit. Dan ternyata sakitnya itu tambah parah. Oh bayangkan 15 hari ya ketemu sakit, apalagi sehari saja tidak ketemu sakit, apalagi sampai 15 hari. Akhirnya mendengar kabar ini, Rasulullah segera datang ke rumah Sauban. Sehingga akhirnya dia menghadap ke Sauban bertanya, masa nuka ya Sauban? Ada apa ya Sauban dengan keadaan dirimu ini? Lalu kemudian Sauban mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu, 1 hari saja aku tidak jumpa denganmu, aku sakit. Apalagi kalau berhari-hari tidak berjumpa denganmu, aku tambah sakit. Dan memang waktu itu Sauban itu dalam sebuah riwayat disebutkan badannya kurus, kering, ya, sampai dia tidak punya daya dan kekuatan saking lemesnya. Lalu kemudian Sauban melanjutkan kata-katanya, ya Rasulullah, kita pasti nanti sama-sama mati. Pasti ketika nanti engkau mati, kau akan ditempatkan oleh Allah di surga. Dan surga yang engkau tempati pasti adalah surga yang paling tinggi. Dan aku ya Rasulullah, jika nanti aku ini masuk surga, kalau untungan aku ini masuk surga, maka Allah pasti akan menempatkan aku pada surga level yang paling bawah. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau nanti aku tidak bisa menatap wajah? Mendengar pertanyaan dari Sauban ini, Rasulullah pun terdiam, Pak, nggak bisa jawab. Hingga akhirnya Allah pun memberikan jawaban dengan menurunkan wahyu, yaitu surat
An-Nisa ayat 69. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab kerisauan pertanyaan dari sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka barang siapa yang selama dalam kehidupan dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dalam kehidupan akhirat. Siapakah mereka? Yaitu para nabi, para pecinta kebenaran siddiqin, wasuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, wassalihin, yaitu orang-orang yang soleh. Dan ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat wahasuna ulaika rafiqah, dan merekalah sebaik-baik teman. Ma'asyiral muslimin, maka kalau kita nanti kita akan mati, dengan kematian itu kita akan dipertemukan oleh Allah terhadap orang-orang yang kita cintai. Kemudian berikutnya, alasan yang menjadikan kematian itu bagi seorang mukmin adalah kenikmatan adalah dengan kematian itu menjadikan seorang mukmin itu akan terbebas dari fitnah. Fitnah itu banyak yang salah dalam memahami. Kalau fitnah itu seperti apa ya, kayak dirasani atau apa enggak. Fitnah itu ujian, tapi ujian itu menguji tentang kesabaran. Jadi para nabi itu mulia karena diuji karena untuk menguji kesabarannya. Nah, fitnah itu secara umum artinya adalah ujian. Nah, ujiannya itu bisa berupa sesuatu yang apa ya, bisa sesuatu yang kejam dan sebagainya. Sampai-sampai kalau ada orang beriman itu Rasulullah itu pernah mengatakan kalau ingin mati ya nggak apa-apa, minta mati aja kepada Allah kalau tidak sanggup menghadapi fitnah. Dalam sebuah riwayat yang lain. Tapi tentunya ada beberapa alasan-alasan tertentu yang membolehkan minta supaya diambil, dibundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis dari sahabat Mahmud bin Lubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ifnatani yakrahu wa ibnu Adam. Ada dua hal yang tidak disukai oleh anak Adam. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu. Dia tidak suka dengan kematian dan dia pun membenci kematian. Padahal kematian itu lebih baik untuknya. Khairul lahu fitnah. Lebih baik baginya dia mati daripada dia terkena oleh fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata dalam kehidupan dunia ini, sebelum nanti kita memasuki fase hari kiamat, manusia itu akan mengalami 3 fitnah. Ya. Ada 4 tahapan fitnah. Yang paling tinggi, yang fitnah keempat itu adalah datangnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin, apa 3 fitnah itu? Pertama, fitnatun akhlas. Fitnah tentang perpecahan. Sehingga akhirnya apa? Banyak perpecahan. Sekarang kita sudah melihat padha wong Islami terpecah belah. Hanya karena apa? Perbedaan yang sifatnya tidak prinsip. Wong kono nek sembahyang kok ngono, wong kene sembahyang kok ngene. Akhirnya fitnah. Sampai kadang-kadang dulu kalau saya di kampung itu kalau ada orang nyari alamat itu, oh Pak nih kita tiang lah Manchester United kan. Oh nggih. Terus oh Pak nih kota nggih niku tiang Newcastle United ini. Sampai itu dijadikan sebagai bentuk perpecahan. Kadang-kadang sekarang ini, kalau kita melihat media sosial, ya, banyak sekali fitnah-fitnah karena perpecahan ini. Bahkan beberapa ustadz-ustadz yang kita kenal sampai ditahdir, ya, ada yang sampai mencela, ya, hanya karena perbedaan prinsip, hanya karena perbedaan memahami dan tidak memahami bagaimana khilafiyah itu.
Dan perbedaan ini semakin meruncing di akhir zaman ini. Makanya kenapa fitnah ini sudah kita alami. Fitnatun akhlas. Kemudian fitnah yang kedua yang kita alami saat ini adalah fitnatul syara', yaitu berupa lapangnya harta. Orang dulu dan orang sekarang, Pak, kalau nyari duit itu gampang. Bahkan kalau kita melihat negara Arab yang dulunya adalah penggembala kambing, kata Rasulullah, sekarang karena ada minyak, ya, minyak bumi dan gas alam di dalamnya menjadi kaya raya. Lihat aja negara Dubai. Di era tahun 60 dibandingkan dengan sekarang, ya. Makanya kelapangan harta itu menjadi fitnah. Sehingga akhirnya kalau orang itu dimudahkan dalam harta, maka akhirnya apa? Muncullah penyakit namanya hubbud dunia, cinta dengan dunia. Dan lawannya hubbud dunia itu adalah bersyukur, ya, menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena ada fitnatul syara' ini, lapang harta, sehingga akhirnya apa? Muncul pemahaman materialisme. Segala sesuatu itu diukur dengan paham materialisme. Makanya kemarin, atau mungkin kalau jenengan lihat motivator-motivator, trainer-trainer itu, mereka itu menjadikan kesuksesan ukurannya apa? Kalau sukses, saya sudah mempunyai harta yang banyak, sudah bisa beli mobil, bisa beli rumah, atau mungkin mempunyai kedudukan jabatan tertentu, punya prestasi. Semuanya karena paham materialisme. Tetapi Allah mengatakan kesuksesan itu adalah ketika kita ini mampu masuk ke dalam surga. Maka paham materialisme ini sudah masuk dalam lingkungan pemahaman masyarakat saat ini. Kemudian yang ketiga, fitnah du'aimah, yaitu fitnah tentang kegelapan. Sekarang ini sudah tidak tampak perbedaan. Kadang-kadang kita itu kayak barang itu aja ya. Kita itu sulit membedakan barang ini KW apa ori. Saking mendekati sesuai dengan bentuknya. Kadang-kadang kita melihat barang KW itu sampai seakan-akan itu barangnya ori. Begitu juga dengan informasi. Kadang-kadang kita itu heran. Ini sing bener sing ngendi gitu. Nah, fitnah ini sudah terjadi. Tinggal satu saja yang belum, yaitu datangnya Dajjal. Maka ma'asyarul muslimin, kematian itu adalah kenikmatan bagi seorang mukmin dan itu lebih baik apabila dia terkena fitnah. Makanya ma'asyarul muslimin, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu pernah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu tampak di kejauhan ada beberapa orang rombongan mengantar jenazah, memikul keranda gitu. Lalu Rasulullah mengatakan mustarifun wa mustaraf minhu. Mustarifun, dia akan beristirahat. Wa mustaraf minhu. Lalu orang-orang itu akan beristirahat darinya. Lalu kemudian sebagian dari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarifun wa mustaraf minhu." Apa maksud perkataanmu ya Rasulullah? Ketika engkau mengatakan mustarifun wa mustaraf minhu, dia istirahat sedangkan orang-orang yang lainnya istirahat daripadanya. Lalu Rasulullah mengatakan, al-abdu al-mu'min yastarifu min nasabit dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman apabila dia meninggal dunia, dia beristirahat dari penatnya pernak-pernik dunia menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Wal abdul fajir yastarifu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawabu. Adapun jika adalah yang mati itu adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, berbuat kezaliman, ya, maka manakala dia mati, kata Rasulullah, yastarifu minhu ibad, ya, para hamba Allah
beristirahat daripadanya. Jadi kalau ada teroris, ada penjahat, terus ada perampok membunuh, mereka mati, maka kita ini sebagai warga, ya, warga negara beristirahat dari kejahatan mereka. Bahkan negara pun, polisi, tentara, aparat-aparat keamanan bisa istirahat. Karena apa? Sumber kekacauannya sudah mati. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang terakhir, bahwasannya kematian adalah sebuah kenikmatan bagi seorang mukmin adalah yang terakhir adalah karena kematian seorang mukmin itu hakikatnya menjadikan dia keluar dari penjara dunia. Kalau ada orang yang sudah mati, dia terbebas dari penjara yang dinamakan dunia. Kita ini terpenjara. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Kita diwajibkan membayar zakat, menyisihkan harta kita. Bahkan haji itu pun sifatnya juga wajib bagi yang mampu. Dan semuanya ini ada larangan, ada perintah. Dan kita ini dipenjara dalam kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ad-dunya sijinul mu'min wa janatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin, tetapi dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Karena selama di dunia ini kita ini terikat dengan aturan dari Allah. Wong kalau kadang-kadang kalau kita tidur aja ya, lalu kita bablas nggak sholat subuh, kita aja kena dosa nggak sholat subuh. Kalau kita masuk bulan Ramadan, nggak puasa, yang diwajibkan, ya kita harus kita terkena dosa. Ya. Kalau misalnya harta kita ini sudah mencapai nisab, ya, batas diwajibkan zakat, zakat harta, zakat mal, terus kita nggak zakat, ya kita kena dosa. Berbagai macam aturan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi setelah mati, sudah tidak ada kewajiban lagi sholat, tidak ada kewajiban bayar zakat, tidak ada lagi kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tidak perlu sodako, tidak perlu kuat semua. Karena dengan mati itu sudah terbebas. Makanya ada sebuah kisah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bahri. Beliau juga mengarang kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab lainnya. Kebetulan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini oleh Raja Mesir ya, diangkat menjadi seorang mufti, seorang pejabat. Kalau mungkin sekarang ini ya menteri agama lah. Tentu sebagai mufti, sebagai pejabat negara kerajaan, Ibnu Hajar al-Asqalani ini punya fasilitas yang cukup mewah. Ya. Nah suatu ketika Ibnu Hajar ini berjalan-jalan ke pasar. Setelah orang-orang tahu ada Ibnu Hajar, ada pejabat negara, mereka berkerumun, bersalaman, minta salaman satu-satu. Waktu itu mungkin belum ada HP ya. Kalau sekarang ada HP mungkin salaman sambil selfie ya. Seperti kalau presiden mengunjungi rakyatnya, mesti rakyatnya sambil selfie. Cuma waktu itu tidak ada HP ya. Nah, ternyata di ujung pasar itu ada dua orang laki-laki. Yang satu orang Islam, yang satu orang Yahudi. Yang Yahudi ini tanya kepada temannya yang beragama Islam, siapa itu? Oh, itu ulama kami, mufti kami. Namanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Lalu si Yahudi itu ingin punya keinginan, kalau saya ingin menghadap beliau bisa apa enggak? Oh bisa, nanti saya bantu ngatur, saya akan bantu ngomong ke protokolernya. Sehingga akhirnya berkesempatanlah Yahudi itu menghadap Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Lalu si Yahudi itu bertanya, wahai Imam, saya mendengar di dalam agamamu bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Apa tidak terbalik? Wong aku melihat kamu punya banyak fasilitas, punya tunjangan, punya fasilitas kendaraan, rumah dinas dan sebagainya. Hidupmu dijamin oleh pemerintah kerajaan. Sedangkan aku ini kafir,
Aku agamaku Yahudi. Dan aku ini kebetulan kere, miskin ya. Lalu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pun menyatakan, Yahudi ketahuilah, walaupun tampak aku ini punya kedudukan, punya fasilitas mewah dari pemerintah kerajaan, tetapi tetap saja dunia ini adalah penjara bagiku. Tetap saja aku punya kewajiban, tidak boleh meninggalkan sholat. Aku tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Aku tetap harus kewajiban membayar zakat. Aku harus menunaikan ibadah haji karena aku mampu. Lalu kapan aku istirahat? Lalu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pun melanjutkan, tetapi dengan apa yang telah Allah janjikan untukku, ya, dengan melihat kenikmatan yang belum pernah aku lihat dalam kehidupan akhirat, maka dunia ini bagikan penjara bagiku. Lalu jika dibandingkan dengan dirimu, jika dengan apa yang telah Allah janjikan untuk orang-orang kafir di dalam kehidupan akhirat, pasti kamu nanti kalau sudah mati ingin kembali dihidupkan dalam kehidupan dunia. Jadi Allah itu menjadikan dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, tetapi di balik itu Allah memberikan janjinya bagi orang-orang beriman tentang kebahagiaan, kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Tetapi bagi orang-orang kafir, walaupun dunia ini bagikan surga bagi dirinya, tetapi akhirat adalah tempat dia mendapatkan siksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 56, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama najizat juluduhum badalnahum juludan khairaha liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima." Bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, bagi orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, ya, lalu sawfa nuslihim nar, kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama najizat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Dan di neraka itu kami bakar mereka sampai hangus. Setelah hangus kami kembalikan lagi seperti sedia kala kulit mereka. Lalu kami bakar lagi liyadzuqul adzab, agar mereka senantiasa merasakan azab dan siksaan kami. Maka katanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, nanti kalau kamu sudah dimatikan oleh Allah, kamu pasti minta kepada Allah agar dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Karena surga bagi kalian adalah kehidupan dunia. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah pembahasan yang tentang kenikmatan bagi seorang mukmin itu adalah kematian. Karena kematian bagi seorang mukmin itu adalah tempat dia menuai ketaatan, keimanan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan panen dari apa yang dia tanam dalam kehidupan dunia, sedangkan kematian bagi seorang kafir adalah sebuah kesengsaraan baginya. Karena apa? Dia akan mendapatkan balasan dari kekafirannya. Mudah-mudahan kita sebagaimana kata Rasulullah SAW, mintalah kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar diberikan istiqamah. Istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam ketaatan, dan semoga istiqamah ini senantiasa sampai dalam akhir kehidupan kita, dan dengan istiqamah itu akhirnya Allah pun menganugerahkan kepada kita berupa husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.